datang di channel YouTube Viral News and Entertainment. Bersama kami, Anda cerdas. Ada banyak warung kopi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang. Tetapi kebanyakan warung kopi tempat nongkrong adalah di pusat-pusat perbelanjaan atau pusat kota. Dan kali ini, tepat di depan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Jalan Pulau Bangka, Anda akan menemukan tempat ngopi yang representatif. Tempat ini baru dibuka dan dinamakan dengan Taman UMKM. Kenapa namanya disebut Taman UMKM? Kami akan mencari tahu itu, dan kemudian kopi apa saja yang tersedia di sini. Kita akan kupas kopi, mungkin kopi produk asli pertanian dari Kepulauan Bangka Belitung, atau kopi yang didatangkan dari luar. Yuk, ikutin saya di Viral News and Entertainment. Sekarang saya berada di Taman UMKM nih. Taman UMKM ini menyediakan gerai kopi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Pangkal Pinang atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memang dikenal banyak gerai-gerai kopi, terutama di Belitung ada 1000 gerai kopi ya. Ada juga di Pangkal Pinang, tetapi tempat yang paling nyaman adalah di Taman UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di depan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini ada baru berdiri gerai kopi. Saya sudah beberapa kali menikmati, wah begitu nikmat kopi di sini. Saya sudah berada dengan Bung Arif. Bung Arif ini adalah ketua dari Forum Masyarakat Bangka Belitung. Petani Bangka Belitung. Forum Format Bubble judulnya Format Bubble. Ini ada filosofi kopi. Format ya, format nih. Karya petani Format Kopi Bangka Belitung. Format. Ya. Saya akan membahas lebih jauh tentang keberadaan kopi Bangka Belitung. Nah, kalau dulu Bung Arif, kita mengenal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah tanaman lada. Lada terkenal sampai ke mancanegara. Kemudian ada juga beralih ke petani karet karena harga lada atau sahang tersebut sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ada juga petani yang beralih ke tanaman sawit, dan baru-baru ini kita kenal dengan kopi. Berapa persen ini penduduk Kepulauan Bangka Belitung ini sudah beralih ke tanaman kopi, Bung Arif? Kalau untuk di komoditi kopi itu sendiri, kami sudah hampir 1.500 hektar ya, yang sudah potensinya yang sudah ditanami dan akan ditanami gitu kan. Iya. Artinya kalau kita bagi 1 sampai 2 hektar saja di atas 10.000 lah. 10.000 itu sudah positif mereka mengembangkan kopi. Nah, untuk petaninya ya, untuk di bidang kopi aja. Iya. Seperti itu. Jadi kalau untuk 2023 nanti kemungkinan kita juga akan ada ledakan panen raya gitu. Iya. Untuk 2023 target kita panen raya itu di 2023 untuk keseluruhan yang nanam. Ada isu yang menyatakan bahwa kopi Bangka Belitung ini sendiri diadopsi atau dibibitkan dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gitu. Jadi ya sama saja, misalnya kopi dari Lampung atau kopi dari mana misalnya dibawa sini kan sama seperti itu, atau memang di sini dibudidayakan lagi? Iya, terkait bibit dan asal-masal bibit itu memang banyak cloning ya, banyak cloning bibit yang dari luar juga kita kembangkan juga gitu kan. Artinya untuk
untuk membuat presentasi bahwasannya Bangka Belitung juga bisa menghasilkan kopi-kopi luar gitu, kopi-kopi yang di cloning terbaru, ada yang cloningnya lama. Dan tapi kita kembali ke sejarah bahwa Bubble juga punya kopi asli Bangka Belitung yang kami sebut kopi itu VOC namanya, kopi VOC. Kopi VOC. Jadi kopi VOC itu konon kabarnya adalah kopi peninggalan Belanda, dan ini adalah kopi VOC ini asli Kepulauan Bangka Belitung, Bro. Ya, itu yang kita mulai kembangkan kembali ya. Kopi VOC ini karena jangan sampai kita kehilangan sejarah itu. Terus setelah kita teliti dan kita amati juga kopi VOC ini yang beberapa wilayah yang sudah panen di Bangka Belitung ternyata dia memiliki aroma yang berbeda dengan wilayah lain. Artinya dia punya taste tersendiri, dia punya karakter tersendiri. Memang itulah gitu karakter kopi Bangka. Ada khas ya. Ada khas tersendiri ya. Ada aroma tersendiri ya, menyengat. Nah, kopi yang disediakan di gerai kopi format ini sendiri apa Bung? Untuk yang kita kembangkan di Bubble ini kopi ada 3 komoditi ya. Selain VOC tadi ada. Ini kopi apa? Robusta. Robusta. Robusta klon baru. Ini Arabica Ranger. Arabica ini Arabica yang sudah dikloning ya. Iya. Arabicanya untuk di dataran rendah ya. Ini? Itu blend, itu sudah blend. Di blend. Sudah blend ya. Ada juga Librica. Ini Librica. Yang itu ya satunya. Yang ini. Nah, oh, ini Librica. Ini Librica. Kayak ini seperti apa, kacang mente ya? Iya. Librica ini sudah alhamdulillah sudah panen kita. Bijinya begitu dia lebih besar, bersih kan? Dan lebih besar seperti kacang mente, coba lihat ya. Untuk Librica. Jadi oke, rekan Viral News and Entertainment khususnya yang berada di Kepulauan Bangka Belitung atau Anda yang baru saja menginjakkan kaki ke Pangkal Pinang, jangan lupa ya ke gerai kopi format yang ada di depan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tempatnya nyaman, taman-tamannya banyak lampu. Ya, kita teruskan Bung Arif. Sejauh ini petani-petani kopi yang dirangkul itu berapa jumlahnya? Kalau untuk seluruh pertanian, komoditi pertanian kita punya 37.000 anggota. Untuk seluruh pertanian. Seluruh pertanian. Yang kita bantu selama ini, yang kita bawahi, seperti sekitar seperti itu. Tapi untuk kopi sendiri belum segitu lah. Target kita sebenarnya 3.000 hektar nih. Untuk sampai 2023. Targetnya 3.000 hektar. Tapi ya sekarang udah di atas 1.000 hektar lah yang sudah ditanam dan yang akan potensi yang akan kita tanami. Ya, di sini ada slogan ya di gerai kopi ini, kalau saya tangkep, minum atau konsumsi 1 gelas kopi berarti membantu petani. Nah, saya dengar selentingan juga nih di gerai ini laba dari keuntungan itu sendiri dibagi 20% untuk petani. Apa memang benar, Bung? Ya, itu betul sekali. Ya. Artinya begini, karena organisasi ini orientasinya ke kesejahteraan petani ya. Ya. Jadi usaha apapun yang kita kembangkan, termasuk gerai-gerai kopi ini, kita mengalokasikan hasil laba dari hasil penjualan 20% itu untuk dialokasikan untuk membantu petani. Baik itu akan dijadikan bibit kembali atau kita jadikan pupuk yang dibagikan secara gratis, atau mereka kita bantu makanan ya, seperti beras dan sebagainya yang petani yang membutuhkan gitu kan. Yang kekurangan, petani kekurangan lah kita anggap di kebunnya gitu kan, untuk persediaan mereka bercocok tanam. Oke, jadi format ini sendiri membantu bukan dari hasil laba 20% itu bukan membantu dalam bentuk uang tunai, tetapi dibelikan dalam bentuk bibit misalnya, atau konsumsi para petani atau pekerja itu sendiri untuk memelihara perkebunan kopi, atau sendiri dibelikan pupuk-pupuk begitu. Jadi diberikan dalam bentuk, kata pepatah, diberikan kail. Ya, bukan diberikan ikan, tetapi mereka diberikan kail, terserah mancingnya mancing apa itu sendiri kan, ikannya jenis apa terserah petani pada akhirnya. Dan nah, ini format ini sendiri kan sudah terbentuk sejak tahun berapa ini? Kalau format sendiri kita sudah mulai kita bentuk itu sudah kita bentuk 2006 ya. 2008 kemudian seiring berjalan waktu 2008 kita mulai mencari komoditi-komoditi yang akan kita kembangkan. Mulai dari hortikultura sampai tanaman terkeras tadi ya yang kita kembangkan.
Terus di 2008 itu kita mulai memikirkan tentang kopi. Karena saya berpikir dulu kakek kami juga punya kebun kopi sebenarnya gitu kan. Kenapa Bangka yang terkenal mayoritas pengopi orangnya suka kopi gitu kan, suka kopi kok nggak punya kebun kopi gitu kan? Benar-benar bangun tidur orang-orang Bangka nih kalau nggak ketemu, yang pertama dia ketemu kopi, baru ketemu mertua, kemudian ketemu istri, baru ya. Ada film, iya, ada cerita bahwa orang Bangka itu pertama bangun tidur dia harus ketemu kopi, baru kemudian ketemu mertua dan ketemu istri kalau satu rumah. Kemudian tidur lagi, kenapa tidak kawan nyusa kata. Ya mudah-mudahan dengan bangkitnya petani kopi ini, slogan-slogan yang orang Bangka kata tidak kawan nyusa itu sendiri nanti akan hilang dengan sendirinya. Oke, Bung Arif, kita beralih kepada peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sejauh ini bagaimana dia melihat format dan kesungguhannya untuk membantu para petani? Khususnya untuk Bapak Gubernur ya, Gubernur Bangka Belitung, Pak Haji Darni Rosman, kami mengucapkan banyak terima kasih ya, karena beliau sudah totalitas lah membantu Formak untuk pengembangan ekonomi yang berbasis pertanian di Bangka Belitung khususnya. Mudah-mudahan dia tetap konsisten dan istiqomah membantu Formak terkait seperti memfasilitasi kami di Gerai ini dengan dinas-dinas gitu kan, dinas-dinas provinsi. Tujuannya kita baik ya, kita ingin membangun bubble ini bagaimana lebih baik untuk kedepannya gitu kan. Iya, apalagi taman ini kalau selesai penuh 100% tambah, mungkin tambah petani-petani untuk membuka gerai dengan menitip-nitipkan. Di sini kan ada, saya lihat ada jagung, ada keripik, ada juga peyek ya, peyek segala macam. Paling tidak peran pemerintah provinsi melalui Pak Erzaldi Rosman ini sendiri kan sudah optimal ya. Ada lagi yang saya dengar bahwa di format ini ada aturan yang sangat tegas. Ada beberapa petani bahkan sempat dikeluarkan dari format ini karena menyalahi aturan. Aturan apa itu, Sabu? Bisa disebutkan ya? Terkait aturan itu sebenarnya manusiawi aja ya gitu ya. Artinya begini, kita kan punya aturan di dalam pengembangan itu lebih gimana ya, mencintai alam lah gitu kan. Jangan sampai ada perlakuan kimiawi yang berlebihan gitu. Makanya kita lebih edukasi ke petani itu ke organik, organik gitu kan, lebih banyak organik gitu kan ya, terutama untuk siklus alam kita yang sudah begini ya gitu, yang seperti kita tahu gitu kan. Untuk itulah, jadi selain itu untuk barang konsumsi yang memang dikonsumsi agar menjadi barang yang sehat gitu, barang yang aman untuk dikonsumsi, makanya kita pilih organik. Ketika memang ada anggota yang melanggar itu ya kita mau tidak mau mengeluarkan itu gitu. Kenapa? Yang pertama secara aturan mereka membangkang lah artinya gitu kan. Karena kita tidak terlalu pure juga, tapi kita harus membesar lebih ke persentasenya lebih besar ke organik gitu ya. Ya, ada berapa banyak petani yang sudah dikeluarkan dari format? Ya nggak banyak sih lah, nggak banyak lah. Ada lah. Kita tambah lagi kopinya. Kopi ini kalau ciri khas pengopi, dia aromanya dicium dulu, kemudian baru jadi harus ada suara. Kita nikmati dulu aromanya. Harus ada suara. Ya harus disebarkan di mulut. Jadi kita sebarkan di mulut. Nah, dengan cara itu kita tahu taste-nya, artinya ada rasa apa aja yang di dalam kandungan kopi ini gitu. Iya. Mungkin kalau untuk kopi formal tersendiri adalah lebih ke pedas-pedas ya, karena mungkin ada. Kita gandeng, kita tumpang sari dengan tanaman lada, cabai gitu kan. Lebih ke situ, lebih ada sih buah-buahan, tes buah-buahannya juga ada gitu kan. Mungkin karena kita untuk naungannya kita menggunakan durian sama alpukat. Iya. Oke. Anda seorang pengopi dan ketua format sendiri. Manfaat kopi itu bagi tubuh seseorang secara garis besar apa yang Anda ketahui?
Kalau itu kita butuh ahli ya kan. Iya. Paling tidak mungkin dari visi kita atau dari kebugaran gimana? Seperti yang saya rasakan sih, tapi kalau kita meminum kopi murni ya, kopi murni apalagi yang organik, kalau punya kita jamin aman lah untuk asam lambung, aman juga untuk orang yang punya penyakit emah karena betul. Kita menggunakan organik ya. Ya, apalagi kopi yang disebutkan kopi apa? Robusta. Robusta ini kan lebih terkenal dengan asamnya yang tinggi ya. Ya, Arabica yang rasa. Arabica. Ya. Arabica ini asamnya yang tinggi. Ketika orang mengkonsumsi Arabica itu sendiri, kalau Anda kena asam lambung maka akan nyeri kan? Iya. Kalau kita sendiri gimana? Udah dijamin nggak ya, bakalan? Untuk mencari aman ya. Kalau untuk mencari aman kita lebih main di level roastingnya itu di main medium to dark. Iya. Lebih ke dark lah, karena untuk mengurangi rasa asam tadi itu ya. Iya. Tapi untuk penyajian juga kita lebih menggunakan air yang di atas 100 lah. Oke. Format obsesi ke depan apa? Kalau keinginan format ke depan ya, format pengennya petani di Bangka Belitung itu bisa tersenyum bahagia. Ya. Pagi senyum. Ketemu kopi senyum, Kopi bisa tersenyum bahagia. Artinya mereka bisa sejahtera secara mandiri gitu kan. Itulah yang kita harapkan ke depan, petani Bangka Belitung bisa sejahtera secara mandiri. Oke. Tidak bergantung. Iya, tidak bergantung lagi pada satu komoditas misalnya apa. Selama ini kan sahang terus berkaitan sama sahang dan karet juga, mungkin sawit juga. Variatif dalam bertani itu lebih bagus mungkin ya. Atau ada dulu di daerah Bangka Tengah kalau tidak salah, bupatinya menerapkan satu rumah 2 batang duren ya. Nah, format sendiri ke depan ada nggak inisiatif gitu? Satu rumah Pulau Bangka Belitung ini harus menanam paling tidak 2 pohon kopi. Ya, jadi itu memang dari 2014 kemarin kita sudah punya rencana itu ya. Jadi kami pengen punya bank kopi gitu. Iya, bank kopi itu, program bank kopi ini adalah jadi masyarakat yang punya lahan, punya halaman gitu ya, halaman rumah, ya cukupnya kita tanami 5 batang gitu kita tanami gitu kan. Dari 5 batang itulah akan menghasilkan nanti beberapa kilo dan bibit kita bantu, secara perawatan kita juga bantu, begitu panen kita yang memanen. Iya. Jadi masyarakat yang punya kopi yang di halapannya tadi itu mereka akan tahu hasilnya aja nanti, dan itu akan disimpan setelah 3 kali panen baru boleh dicairkan itu uangnya. Seperti itu. Oke, dari pembicaraan kita yang singkat ini, format memiliki misi yang sangat baik untuk warga, khususnya masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Format mengharapkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung ini bangun tidur tersenyum dengan hasil kopi. Dan format juga ke depan akan mengagendakan bahwa satu rumah itu paling tidak 5 pohon kopi lah. Karena kita tahu, Bung Arif ya, Kepulauan Bangka Belitung ini kan masyarakatnya atau jumlah penduduknya sangat sedikit ya, jumlah penduduknya sangat sedikit. Kalau dikalkulasikan rata-rata penduduk Kepulauan Bangka Belitung ini, kalau letaknya diatur sedemikian rupa, 5 kilo itu 1 penduduk, 5 kilo itu 1 kakak. Artinya memang sangat kesempatan yang sangat besar untuk menanam kopi di halaman. Bung Arif, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan format ke depan akan lebih eksis lagi dan lebih baik lagi. Dan sekali lagi kepada masyarakat khususnya Kota Pangkal Pinang dan pendatang juga, kalau ingin menikmati kopi dengan berbagai kopi, kita datang ke Gerai Kopi Format yang ada di kepulauan yang ada di depan kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Di sini juga ada taman lampu hias yang sangat indah. Kalaupun ingin ngopi pada pagi hari, silakan datang. Malam hari lebih terbuka untuk Anda. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe di Viral News and Entertainment. Sampai jumpa, ngopi lagi. Terima kasih, Anda telah bersama kami di Viral News and Entertainment. Jangan lupa like and subscribe.